أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Wa ba'd. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang dengan nikmatnya kita semua dapat kembali duduk bermajlis dalam rangka mempersiapkan kehadiran kedatangan bulan mulia, yaitu bulan Ramadan, yang mana penuh dengan keberkahan di dalamnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang al-a'dharu al-mubihatu lil fitri, yaitu adalah uzur-uzur yang dibolehkan, uzur-uzur yang diperbolehkan untuk berbuka pada bulan Ramadan, atau siapa saja yang dibolehkan tidak berpuasa. Maka selain apa yang kita sebutkan berarti itu tidak boleh. Maka di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, fikih praktis, diterangkan bahwasanya yubahu al-fitru fi ramadhana li ahadil a'dharit taliyah, dibolehkan berbuka pada siang bulan Ramadan disebabkan karena salah satu daripada uzur-uzur berikut ini. Yang pertama adalah disebabkan karena sakit dan usia yang sudah tua. Maka dikatakan fayajuz lil maridi alladhi yurja baru'uhu al-fitru. Maka dibolehkan, ya, orang yang sakit untuk berbuka atau tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Kemudian fa idza bari'a wajaba alaihi qada al-ayyam allati aftaraha. Maka apabila telah selesai, telah sembuh, maka wajib baginya untuk mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa di dalamnya. Jadi kalau ada orang sakit, dalam artian sakitnya ini, ya, tentu dianjurkan sama dokter untuk mengkonsumsi obat-obatan misalkan, ya, maka orang tersebut dibolehkan untuk apa? Berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan dengan alasan karena ada obat yang harus dikonsumsi demi kebaikan dirinya. Tapi kalau sakitnya cantengan, ya tetap harus dia apa? Berpuasa wajib, ya. Kemudian selanjutnya adalah adapun orang yang sakit dan la yurja baru'uhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya, maksudnya tuh jauh dari sembuh, ya, kan ada sakit yang dia dapat disembuhkan, ada sakit yang mungkin, ya, sangat-sangat jauh dari kata sembuh. Awil ajizu anis siyami ajjan mustamirra, atau orang tersebut lemah tidak dapat berpuasa secara terus-menerus, kal kabiri, seperti orang yang sudah lansia. Kalau Mas Maman mah masih sehat, ya. Nah ini kalau yang lansia, yang sudah tua,
yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, atau orang sakit yang sakitnya itu terus menerus, sakit menahun gitu ya, maka fa innahu yaftiru, maka boleh baginya untuk berbuka. Wala yajibu alaihil qada'u, maka tidak diwajibkan baginya qada tuh. Jadi kalau ada orang sakit walaupun masih muda usianya tapi sakitnya sakit menahun misalkan, maka nggak diwajibkan qada buat orang ini. Boleh dia berbuka puasa di siang hari Ramadan, namun tidak diwajibkan qada. Begitu pula dengan orang yang sudah tua, yang sudah lansia, ya, dibolehkan baginya berbuka dan tidak diwajibkan qada. Terus apa yang diwajibkan bagi mereka? Maka dikatakan di sini wa inna matalzimuhu fidyatun, maka yang diwajibkan atas mereka adalah membayar fidyah sebagai penggantinya. Ya, bi an yut'ima an kulli yaumin miskina, dengan cara memberi makan ya setiap harinya seorang miskin. Jadi setiap hari ngasih makan kepada siapa? Orang yang miskin. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan wa amma syaikhul kabir, adapun syekh yang sudah tua, yang sudah lansia ya, idza lam yatik as-siyama, apabila tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, faqad at'ama Anasun ba'da ma kabura aman au amaini, maka Anas bin Malik sahabat Nabi ketika usianya telah lanjut, dia pun melakukan apa? Ya, berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan, bahkan 1 tahun, selama 1 tahun sampai 2 tahun terus menerus seperti itu. Ya, namun apa yang dilakukan oleh Anas? Ya, faqad at'ama, Anas cukup membayar fidyah. Ya, an kulli yaumin miskina, setiap hari seorang miskin. Begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau menyarankan bagi orang yang sudah tua renta yang tidak mampu melaksanakan puasa lagi, maka disarankan untuk memberi makan ya setiap hari orang miskin. Kemudian uzur yang kedua yaitu adalah as-safaru, yaitu safar. Maka diperbolehkan bagi orang yang bersafar, yang melakukan perjalanan ya, setelah melebihi batas yang ditentukan. Berapa batasnya? 80 ya kilometer ya. Maka yang sudah melewati kurang lebih 80 kilometer, maka diperbolehkan untuk berbuka. Kalau 80 km dari sini kemana Pak Maman? Jakarta. Oh, kejauhan ya. Dari sini ke Sukamandi ya, dari rumah saya ke Sukamandi itu 73 kilo. Ya, berarti kalau ke Cikampek itu kayaknya udah lewat ya, udah lebih 80 kilo tuh. Hah? Cirebon kota kalau kesananya ya. Baik. Ya, maka apa? Kalau sudah lebih daripada 80 kilo, maka dibolehkan untuk apa? Berbuka puasa, ya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa saja yang dia sakit atau dia sedang melakukan safar, maka apa? Ya, dia tinggal mengganti di hari-hari yang dia berbuka pada bulan Ramadan, ya. Nah, jadi safar ini menjadi sebuah alasan untuk diperbolehkannya tidak berpuasa atau berbuka di siang hari bulan Ramadan. Jadi boleh. Jadi jangan ragu. Ya, kalau Mas Tony misalkan melakukan perjalanan ke Jakarta, jangan ragu ini kira-kira buka atau tidak. Ya, mau buka mangga, mau puasa lanjut pun silahkan. Tidak tercela, ya. Karena di dalam hadis dikatakan kunna nusafiru ma'an nabi. Kata para sahabat Nabi, kami pernah safar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falam yaibu as-shaim 'alal muftir. Maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa.
Walal muftiru ala shaimi, demikian pun kebalikannya. Orang yang berbuka tidak mencela kepada orang yang puasa. Artinya kalau mau puasa mangga, mau tidak puasa pun tidak apa-apa. Silahkan dipilih. Ya, kalau dirasa lah saya mah masih kuat, ya silahkan tafadhol. Tapi kalau misalkan sudah tidak kuat, ya pengennya berbuka saja, maka pun tidak jadi masalah. Ya. Karena apa? Karena Nabi pun pernah menegur. Nabi pernah menegur orang yang memaksakan berpuasa ketika dalam kondisi safar. Ya. Dulu ada orang yang sudah sempoyongan. Nabi melihat ada orang yang sudah sempoyongan, ya. Saking apa? Saking panasnya, saking teriknya, ya, sehingga dia sudah tak mampu lagi berpuasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri, ya, asyamu fis safari. Bukanlah suatu kebaikan yaitu berpuasa saat apa? Bersafar. Jadi di kondisi apa namanya? Ya, dilihat kepada kondisinya. Kalau misalkan kondisinya masih mampu, ya silahkan lanjutkan, itu lebih baik. Bila pun mau berbuka maka tidak apa-apa. Namun Bapak Ibu sekalian, ya, di sini pun diterangkan bahwa apa? Ya, safar adalah sebuah rukhsah. Sebuah alasan dibolehkannya berbuka, namun perlu kita perhatikan apa itu, ya, tidak boleh, ya. Di sini diterangkan bahwa as-safaru al-mubihu lil fitri fi Ramadan, safar yang dibolehkan untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan adalah as-safaru al-mubahu, yaitu safar yang diperbolehkan. Apa safar yang diperbolehkan? Safar yang diperbolehkan tuh misalkan, ya, ada urusan keluar kota, ada perjalanan bisnis dan sebagainya. Ini adalah safar yang diperbolehkan. Adapun fa in kana safar maksiyah, adapun kalau safarnya untuk bermaksiat, ya. Nah, ada akhwat di sana, kita mau apa? Bahasa Sundanya nganjang, bahasa Jawanya apa? Nganjang pada baik? Sanjang. Maksudnya mau main gitu kan. Nah, itu adalah apa? Safar maksiat, karena kita mau ngedeketin perempuan yang bukan mahram gitu. Nah, itu mah nggak boleh kalau safarnya maksiat gitu. Ya, kalau safar tujuannya buat maksiat nggak boleh. Ya. Jadi yang diperbolehkan adalah safar yang mubah. Kemudian yang nggak dibolehin lagi adalah safar apa? Safar yuradu bihi at-tahayul. Maksudnya safar yang dimaksudkan untuk merekayasa fikih puasa, ya. Direkayasa fikihnya nih, Ustadz, kan puasa wajib, betul. Terus kan alasan yang dibolehkan untuk tidak untuk tidak berpuasa kan adalah apa, Ustadz? Safar, betul. Kalau gitu saya mau merekayasa hukum fikih, Ustadz. Apa itu? Kan kalau misalkan hubungan suami istri di siang Ramadan gak boleh. Betul, gak boleh. Ya, saya mau safar sama istri, Ustadz. Kemana? Ya, ke Cikampek dah. Kan udah lewat 80, Ustadz. Misal gitu ya. Nah, ini kan safar juga. Ya, namun safar dengan tujuan merekayasa hukum fikih. Direkayasa yang tadinya berhubungan suami istri di siang Ramadan gak boleh karena lagi puasa. Tapi bagi yang safar diperbolehkan. Nah, direkayasa sama kita nih, ayolah kita jalan-jalan naik motor, jalanlah. Maka ini pun apa? Termasuk safar yang dilarang gitu. Terus gimana? Apa yang harus dilakukan kalau misalkan kejadian? Jawabannya banyak-banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Kemudian mengqadha puasanya, ya. Jadi apakah harus bayar, Ustadz? Bayar kifarat enggak? Ya, bayar kifarat itu kalau ada yang hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dan dia posisinya mukim. Ini mah kan safar, udah posisi udah apa? Sisi lain sudah dibolehkan, tapi merekayasa, maka ini nggak boleh. Ya, seperti ini. Apakah mungkin terjadi? Ya mungkin saja direkayasa terjadi. Para ulama sudah memikirkan hal-hal yang kiranya apa? Di luar nalar. Ini manusia zaman yang akan datang itu biasanya melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Nah, makanya sudah dipikirkan oleh para ulama seperti itu. Kemudian, ya,
Uzur berikutnya adalah al-haid wan nifas. Tuh. Jadi bagi wanita yang sedang haid dan juga sedang nifas, maka dia tidak boleh berpuasa Ramadan. Ustadz, kalau ada yang maksa pengen puasa Ramadan gimana? Gimana Bapak-bapak? Ada ibu-ibu lagi haid. Saya mah kuat pengen maksa puasa Ramadan. Gimana? Ya, maka dikatakan puasanya batil, ya, percuma. Nahan makan, nahan minum, tapi ternyata tidak dikasih ganjaran. Ya, kenapa? Ya karena wanita haid dan juga nifas tidak boleh ya melakukan ibadah puasa gitu. Jadi ya sudah, ketika haid, ketika nifas makan yang banyak sudah. Ya. Kemudian selanjutnya ya, yaitu alasan yang keempat adalah hamil dan menyusui. Nah, hamil dan menyusui juga termasuk daripada alasan yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan ya, bagi ibu yang sedang hamil ya, bagi bapak mah enggak ya. Bapak mah enggak ya gitu. Bagi ibu yang sedang hamil dan juga ibu yang sedang menyusui, maka apa? Ya diperbolehkan untuk berbuka puasa. Namun di sini nanti ada ketentuan Bapak Ibu sekalian. Ada ketentuan. Apa itu ketentuannya? Ya. Apabila wanita hamil atau wanita menyusui, ya, dia tidak berpuasa dengan alasan takut kesehatan dirinya terganggu, maka wajib ibu mengqadha puasa. Sekali lagi, bagi ibu yang hamil atau yang sedang menyusui ya, dia tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan dengan alasan khawatir kesehatan dirinya nih. Yang dikhawatirkan sama dia kesehatan dirinya, maka wajib mengqadha puasa. Akan tetapi apabila ibu hamil dan ibu menyusui, dia tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan dengan alasan dia khawatir kepada kondisi anak. Jadi siapa yang dikhawatirkan sekarang? Anaknya. Kalau yang pertama dirinya, yang kedua anaknya. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah satu, mengqadha puasa, yang keduanya adalah membayar fidyah double. Ya. Gitu. Jadi kalau ibu tidak puasa karena hamil, tidak puasa karena menyusui dengan alasan khawatir anaknya kenapa-napa, maka wajib bagi ibu untuk membayar puasa, yaitu mengqadhanya, dan yang kedua untuk membayar fidyah. Tapi kalau ibu takut kepada diri sendiri, maka cukup mengqadha puasa saja. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, di sini ada 4 ya alasan yang dibolehkan untuk apa? Untuk berbuka puasa. Yang pertama adalah sakit atau usia sudah lanjut. Yang kedua yaitu adalah safar. Yang ketiga adalah haid dan nifas, dan yang keempat adalah wanita hamil dan menyusui. Itu ya, keempat tersebut adalah alasan dibolehkannya untuk apa? Berbuka puasa. Maka apabila selain keempat ini ada orang yang tidak berpuasa, ya maka dia nanti akan berdosa karena puasa Ramadan itu wajib. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, jangan dinormalisasi kalau ada orang nggak puasa. Karena apa? Ya karena ya berpuasa adalah suatu kewajiban bagi orang-orang beriman. Kalau ada orang nggak berpuasa, maka harus dia ditegur sama kita. Kenapa tidak berpuasa? Apa alasan tidak berpuasa? Ya, seperti itu.
Karena biasanya nih para petani ya jarang puasa. Ya, benar nggak Pak? Ya. Saya juga awal datang ke sini ya pas bulan puasa, nah ini kenapa para petani banyak yang nggak puasa kan gitu, jadinya shock gitu kayak ternyata beda gitu ya. Artinya ketika saya masuk ke sini ya saya melihat ya pemandangan yang luar biasa ini ya, yang artinya apa ya, harus diingatkan ya. Jangan dengan alasan bekerja ya kemudian rela membatalkan puasanya, padahal puasa adalah suatu kewajiban dan kerjaannya pun tidak melelahkan, misalkan ya cuman ke sawah ya, kontrol dan lain sebagainya, kecuali apabila ya ada masyakoh ya, ada kesulitan. Kemudian kita lanjutkan muftiratus shaimi. Pembahasan berikutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Diterangkan dalam kitab ini yang pertama adalah al-aklu awisyurubu amdan. Makan atau minum secara disengaja. Nah, ini adalah hal-hal yang akan membatalkan puasa. Jadi siapa saja yang dia makan dan minum disengaja maka puasanya batal. Kalau ada orang yang tidak sengaja makan saat bulan puasa, maka orang tersebut ya hendaknya melanjutkan puasanya. Karena kata Nabi SAW, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang dia lupa makan atau minum es buah di siang hari bulan Ramadan, wa huwa shaim, padahal dia sedang saum ya, fa'akala aw syariba, kemudian dia makan dan minum, falyatimma saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan saumnya. Ingat, menyempurnakan saumnya, bukan menyempurnakan makan dan minumnya, bukan ya. Fa innama at'amahullah wa saqa, karena orang tersebut sedang Allah berikan makan dan juga berikan minum, itu bonus gitu. Jadi ketika lagi minum ya, ingat sedang berpuasa ya sudah tinggalkan, jangan dilanjutkan ya. Nah, kalau yang lupa adalah bonus, yang ingatnya apa? Kalau dilanjutkan ya jadi dosa, nanti jadi batal puasanya gitu ya. Maka di sini dikatakan wayab sudu as-sauma bis-sa'uqi bis-sa'uti, dan akan merusak kualitas puasa kita yaitu dengan apa? As-sa'ud, yaitu adalah obat yang dimasukkan ke dalam hidung ya, termasuk itu juga akan merusak puasa kita, obat yang dimasukkan ke dalam hidung tuh, karena dia masuk kemana nantinya? Ke tenggorokan juga. Wa bikulli ma yasilu ilal jaub, begitu pula dengan hal-hal yang sampai kepada kerongkongan ya, ke tenggorokan, walau min ghairil fami, walaupun masuknya tidak lewat mulut, misalkan lewat hidung, sama saja gitu. Makanya orang yang sedang berpuasa ya, kalau dia mau istinsyak maka jangan terlalu bersungguh-sungguh. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung ya. Itu kalau di luar puasa sangat dianjurkan ya. Kalau lagi wudu sedot ya yang kenceng ya sampai masuk ke sini, kemudian keluarkan lagi ya, itu sangat dianjurkan. Adapun ketika berpuasa maka jangan terlalu kenceng ya, karena nanti takut ketelan masuk ya. Itu. Mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi, yang mana dihukumi makan ataupun minum ya. Kal ibri al maghdiyati ya, seperti halnya infus. Infus pun ada dua macam Bapak Ibu sekalian. Ada infus obat, ada infus nutrisi. Yang enggak dibolehkan itu, yang yang tidak dibolehkan itu adalah infus nutrisi. Jadi kan ada orang yang diinfus tapi tujuannya untuk apa? Ngasih makan gitu ya, nutrisi biar sehat dan sebagainya. Itu yang enggak boleh ya, dia membatalkan puasa. Tapi kalau infus obat ya, artinya itu infusnya isinya itu obat gitu kan, bukan nutrisi makanan apa sebagainya, maka itu tidak apa-apa.
Kemudian selanjutnya ya, yaitu adalah apa? Al-jima', hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua yaitu adalah al-jima', yaitu melakukan ya hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Kalau di malam harinya nggak apa-apa, tapi kalau di siangnya tidak boleh. Yabtulu asyama bil jima', ya, karena dia telah membatalkan puasa dengan melakukan apa? Jima'. Faman jama'a wa huwa shaimun batala siyamuhu, barang siapa yang dia melakukan jima maka puasanya batal. Wa alaihi taubatu wal istighfar, maka wajib baginya at-taubat, bertaubat kepada Allah. Ya, bertaubat karena itu termasuk daripada dosa. Ya, dosa yang ada kifaratnya, dosa yang ada hukumannya. Ya, maka apa? Wajib bagi dia at-taubatu wal istighfar, memohon ampunan sama Allah, istighfar, ya, kalau dia telah melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah wa qada'ul yaum alladzi jama'a fihi, yaitu adalah mengqada hari yang dia apa? Melakukan jima pada siang bulan Ramadan. Kalau misalkan cuma sehari, ya sudah, berarti yang diqadanya satu hari. Wa alaihi ma'al qada'i kifaratun, dan yang ketiga selain dia mengqada maka dia wajib membayar kifarat, bukan fidyah. Kalau fidyah kan tebusan, ini kifarat. Ya. Apa kifaratnya? Wa huwa itqu raqabah. Yang pertama harus membebaskan hamba sahaya atau budak. Ya, urutannya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang dia menjimai istrinya di siang hari, maka wajib bagi dia membebaskan budak. Ada nggak perbudakan zaman sekarang? Nggak ada. Kalau nggak ada, lewat, pindah. Fa in lam yajid soma syahraini mutatabi'aini. Apabila dia tidak mendapati budak yang bisa dibebaskan, maka wajib baginya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tuh kan, Ramadan mah cuman sebulan, ya, gara-gara dia jima jadinya 2 bulan. Ya, maka jangan coba-coba gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Fa in lam yastati, apabila masih dia tidak mampu, Ustaz, 1 bulan aja kita udah terseok-seok gitu ya, ini 2 bulan, aduh, anak nggak mampu, ya. Maka apa? Fa in lam yastati at'im sittina miskina. Jika tak mampu juga, maka apabila tidak mampu, maka hendak baginya apa? Memberi makan sebanyak 60 orang miskin, ya. Tata caranya boleh dikumpulkan, boleh, ya. 60, cukup 60 saja, ya, 60 orang miskin. Hal ini, ya, berlandaskan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, sebagaimana dikisahkan dengan kisah yang panjang tentang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, aku sungguh telah binasa." Kemudian kata Nabi, "Malaka, ente kenapa?" gitu. "Halaktu, aku sudah binasa." "Iya, ente kenapa?" gitu kan bahasa kitanya, ya. Terus dia berkata, "Waqatu ala imraati wa ana shaim." Aku sudah menggauli istriku padahal aku sedang melaksanakan puasa. Kata Nabi, "Punya hamba sahaya enggak? Punya budak enggak yang bisa yang bisa dimerdekakan?" Kata dia, "Enggak." Kalau gitu kata Nabi, puasa 2 bulan berturut-turut. Qalala, dia pun bilang apa? "Saya tak mampu wahai Rasul." Qala, kata Nabi, "Ya wis, kalau gitu kasih makan 60 orang miskin." Qalala, kata dia, "Saya pun tidak mampu." Kemudian Nabi pun bingung. Akhirnya diam dulu Nabi. Pamakasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bingung maksudnya ini orang gitu ya. Ya, suruh bebasin budak kagak ada, suruh puasa pun tak mampu, suruh ngasih 60 orang miskin pun dia tak sanggup gitu.
Ya, famakathan nabiyyu. Kemudian Nabi diam sejenak gitu. Setelah itu, setelah diam, barulah Nabi membawa apa? Kurma, ya. Setelah itu mana tadi yang bertanya, ya? Kasihkan kepada orang tersebut, dibantu sama Nabi. Selain Nabi memberikan keterangan, menjelaskan tentang konsekuensi daripada suatu perbuatan, Nabi pun membantu memberikan solusi, ya. Akhirnya nih, kasihkanlah kurma, sekeranjang kurma tolong kasihkan kepada orang miskin. Kata nih orang, ya, apakah yang paling miskin wahai Rasulullah? Iya. Ya, kemudian kata dia, nggak ada yang paling miskin kecuali dirinya sendirinya. Akhirnya tafadhol, kata sodak gitu kan, ya, gitu. Nah, ini adalah dalil yang melandasi tentang apa? Tentang wajibnya membayar kifarat bagi orang yang jima di siang hari bulan Ramadan. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, kan suami menggauli istrinya, nanti yang bayar kifarat siapa, Ustaz? Istrinya apa suaminya? Siapa Pak yang bayar? Ya, yang bayar yang ngajak? Apa yang bayar suaminya? Atau patungan PT-PT suami istri, ya kan gitu? Sama-sama ngelanggar, anti kamu ngelanggar, saya ngelanggar gitu kan? Yang jawab dilimpahkan kepada siapa? Ya, ke kepala keluarga. Ya, jadi ya suami, ya, tafadhol gitu. Kemudian selanjutnya, nah, kalau jima di siang hari bulan Ramadan, maka tadi ada berapa? Satu, dia wajib bertaubat dan istighfar. Yang kedua, dia wajib mengqadha. Yang ketiganya wajib membayar kifarat. Kalau misalkan Ustaz, dia apa namanya? Di sini diterangkan inzalul mani ikhtiaron, mengeluarkan mani dengan ikhtiar sendiri, pilihannya. Jadi kan maaf ya Bu, Bapak, mengeluarkan mani itu ada dua, ada secara ikhtiar, ya, pilihan kita, ada bighairi ikhtiar, tanpa pilihan kita. Kalau bighairi ikhtiar, tanpa pilihan kita, tanpa kehendak kita, yaitu adalah apa? Mimpi basah. Kalau mimpi basah di siang hari bulan Ramadan, maka tidak membatalkan puasa, tidak wajib baginya pun mengqadha puasa, dan tidak wajib pula baginya membayar kifarat, aman. Tapi bagaimana bagi orang yang dia mengeluarkan mani secara sengaja tapi enggak berhubungan, Ustaz? Apakah sama saja hukumannya seperti orang yang telah berhubungan? Contohnya, ya, di sini diterangkan faida anzala as-shaimu mukhtaron bitakbil. Ada seorang suami, dia mencium istrinya di siang hari bulan Ramadan, kemudian dia mengeluarkan mani, ya, au lamisa, atau dia menyentuhnya, au istimta, atau dia melakukan apa? Istimta, ya, onani atau masturbasi, bukan masturbasi, apa? Kalau bagi perempuan namanya masturbasi lah, ya. Gitu. Au ghairu dzalika fasada shaumuhu, maka apa? Ya, rusaklah puasanya. Li'anna dzalika minasyahwati allati tunaqidu shauma, karena itu termasuk daripada syahwat yang merusak puasa. Wa alaihil qada dunal kifarah, maka wajib bagi orang tersebut cukup mengqada tapi tidak bayar kifarat. Ya, jadi beda, ya. Kifarat hanya bagi mereka yang menjimai. Ada ibu-ibu yang bertanya kepada saya, Ustadz, itu kalau jima itu misalkan ini mah, apakah, ya, dia itu sama suami sendiri atau sama suami orang, katanya gitu. Kalau sama suami sendiri jelas gitu kan. Di sini diterangkan apa? Harus bayar kifarat. Bagaimana kalau misalkan terjadi dengan selain suami gitu, ya, maka apakah sama hukumannya? Jawabannya ada tambahan, ya. Apa itu? Bukan mendapatkan pahala, tapi dia malah mendapatkan dosa nantinya, ya. Dan dia nanti ada hukuman tambahan, yaitu bisa dirajam,
ya kan? Ya, kemudian diasingkan. Kemudian selanjutnya asalitsu, kemudian yang ketiga at-taqayyu amdan, yaitu adalah memuntah ya, atau muntah dengan sengaja. Maka ini pun apa? Membatalkan puasa. Kemudian yang keempat yaitu adalah al-hijamah, berbekam. Ya, berbekam juga membatalkan puasa. Ya. Kemudian selanjutnya khuruju damil haidhi wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas, ini juga membatalkan puasa. Kemudian yang keenam adalah niatul fitri, niat untuk berbuka, ini pun sudah membatalkan puasa. Ya, Mas Tony di siang hari karena saking triknya, saking panasnya, terbesit dalam hatinya, wis lah buka bae lah kan gitu. Panas temen ini, udah ada niatan buat berbuka, ya udah minum aja, karena percuma dilanjutin pun, karena puasanya sudah rusak, sudah batal puasanya, karena sudah terucap ya berniat untuk apa? Untuk berbuka puasa. Maka barang siapa yang dia berniat berbuka puasa, ya padahal dia sedang berpuasa, ya maka ya sudah puasanya batal, nggak usah dilanjutkan lagi, percuma dilanjutkan juga. Mending minum, mending makan gitu. Karena apa? Karena sudah batal. Karena di sini dikatakan faman nawa al fitra qabla waqtil iftar, barang siapa yang dia berniat berbuka puasa sebelum waktunya, wa huwa shaim, padahal dia sedang puasa, batala saumuhu, maka batallah puasanya. Ya. Karena yang namanya puasa sudah diterangkan. Apa itu puasa itu? Menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, ma'an niyati, disertai dengan niat, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi niatnya berpuasa itu dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari. Kalau tiba-tiba di waktu zuhur kita niat membatalkan puasa, maka ya sudah, berarti terputus puasanya, karena dia sudah berniat ya membatalkan puasa. Sedangkan niat puasa adalah rukun. Kalau rukunnya sudah gugur, maka ya sudah batal gitu loh. Ya. Maka janganlah kita apa? Ya, terbesit dalam diri kita untuk membatalkan puasa, karena khawatir nanti malah apa? Ya, malah puasa kita batal. Ujung-ujungnya ya nanti Ramadan kita tidak berkualitas. Kemudian yang ketujuh di antara para pembatal puasa yaitu adalah ar-riddatu, yaitu riddah. Apa itu riddah? Apa riddah? Riddah itu murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Ada orang sedang berpuasa, pas waktu zuhur dia keluar dari agama Islam, masuk ke agama Kristen, maka dia apa? Puasanya sudah batal. Ya. Puasanya batal. Itu ya kurang lebih ada 7 pembatal puasa. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada mustahabbatus siyam wa makruhatuha. Ya, masuk kepada hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Apa saja yang disunahkan dalam berpuasa? Yang pertama adalah as-suhur, yaitu sahur. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan tinggalkan sahur. Kadang kan kita suka malas ya sahur. Malas, gak sahur juga saya kuat gitu. Jangan tinggalkan sahur. Karena apa? Karena itu termasuk dari perkara yang disunahkan. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, sahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat keberkahan gitu. Walaupun cuma seteguk air, yang penting ambil keberkahan di waktu sahur, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah takhirus suhur. Apa itu takhirus suhur? Mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu jangan jam 2, jam 1, nantilah ya. Ba'da Isya udah sahur, itu bukan sahur. Ba'da Isya makan gitu, makan malam gitu ya. Sahur itu ya nanti diakhirkan ya. Kalau subuh sekarang jam berapa?
4:30 ya. 4:30. Berarti jam 4 itu ya barulah sahur gitu ya. Tapi kalau misalkan sebelumnya gimana Ustaz? Ya boleh gitu. Tapi disunahkan apa? Ya diakhirkan sahurnya. Biar apa? Biar kuat nantinya. Dan itu termasuk daripada sunnah Nabi SAW. Apabila urusan sahur diakhirkan, nah yang ketiga yang disunahkan adalah ta'jilul fitri, yaitu apa? Menyegerakan berpuasa. Nah puasa harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Tapi dengan catatan setelah apa? Setelah diketahui matahari sudah terbenam. Jangan jam 5 udah berbuka. Alasannya apa? Disunahkan menyegerakan puasa. Ya kan matahari aja belum terbenam ya. Maka segera walaupun dengan seteguk air ya. Batalkan dengan seteguk air, kemudian ya baru setelah itu boleh dengan yang lainnya. Kalau ada kurma maka dengan kurma dianjurkan. Ya, kalau ada rutob maka dianjurkan menggunakan rutob. Rutob itu pakai apa namanya kurma muda. Ya, kalau nggak ada kurma muda, kurma tua nggak apa-apa. Ya, itu. Kalau nggak ada kurma muda, bala-bala. Ya, itu. Ya, ya mau gimana lagi orang kurma yang nggak ada kan gitu. Ya, itu. Tapi kalau bala-bala nggak ada yang muda, nggak ada yang tua Pak. Ya. Kalau kurma muda itu ya lumayan harganya. Kalau kurma tua pun demikian ya, 150 ya. 3 kilo. Apa 200? Sukari itu. Ya, yang enak kan sukari ya. Nah, itu yang enak. Kalau yang murah yang dari Mesir itu, golden. Yang gede itu ya, itu paling berapa itu murah. Tapi yang enak ya sukari yang gedusnya hijau. Ya, itu enak itu. Baik, kita lanjutkan ya. Karena kalau ajwa mah nggak kebeli ya, gitu. Terlalu mahal ya. 1 kilonya 200-an atau berapa itu. Kemudian lanjut ya. Nah, berbuka puasa menggunakan rutob ini disunahkan. Yang kelima adalah addu'u indal fitri wa asna'as siyami, berdoa ya. Berdoa sebelum berbuka puasa, wa asna asyami, dan di tengah-tengah puasa. Jadi dianjurkan Bapak Ibu sekalian sebelum kita berbuka itu berdoa dulu. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya antara buka ya, antara waktu buka itu ada doa yang ada waktu yang dia insya Allah diijabah doanya. Ya, jadi misalkan ya buka puasa itu jam 6 ya, jam 6.00. Nah, dari jam 5:30 itu kita apa? Banyak-banyak berdoa, minta sama Allah ya. Minta sama Allah ya. Doa berikan kesehatan, diberikan ampunan. Kata Nabi SAW, salasatun, ada 3 orang. Ya, la turaddu da'watuhum, yang tidak akan ditolak doanya. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama, as-shaimu hatta yubtiro, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Nah ini ya, jadi banyak-banyak berdoa. Jadi ketika maghrib datang ke masjid misalkan ya, ada waktu untuk berbuka, banyak-banyak berdoa di sana, terus berdoa sama Allah ya. Kemudian apa? Wal imamul adil, orang yang kedua yang doanya dipastikan diterima dan tidak ditolak, yaitu adalah seorang pemimpin yang adil, yang jujur. Kemudian yang ketiga adalah al-madlum, yaitu orang yang terzalimi. Maka 3 orang yang ini ya, dia doanya tidak akan tertolak. Maka ini bagian daripada sunnah Nabi. Ya, mungkin ini adalah sunnah Nabi yang sering dilupakan, karena orang kalau sudah mepet mau berbuka puasa bukannya berdoa, malah apa? Ya, nyari takjil, kan gitu. Takjil artinya apa Bapak Ibu sekalian? Apa takjil? Takjil itu artinya bukan buka puasa loh. Di sini kan diterangkan takjilul fitri, buka puasa itu iftar, itu buka puasa. Takjil itu artinya menyegerakan gitu loh. Ya. Tapi ya Allah alam, takjil
nggak tahu dari mana kan ya, tiba-tiba berburu takjil aja gitu. Takjil tuh makanan dan sebagainya. Padahal takjil itu adalah menyegerakan berbuka puasa. Namanya takjil itu dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian yang keenam itu adalah al-iktsar minas shadaqah wa tilawatil Qur'an wa taftiris shaimin wa sairil a'malil albir. Banyak-banyak baca Quran kalau lagi puasa tuh, banyak-banyak sedekah. Yang sebelumnya di luar Ramadan kita jarang sedekah, maka kalau di Ramadan banyak-banyak sedekah ya. Terus ya. Kemudian memberi orang-orang untuk berbuka puasa ya, entah itu di musola di sini, gorengan apa sebagainya. Ya, banyak-banyak melakukan amalan-amalan kebajikan. Kemudian yang ketujuh adalah yang disunahkan al-ijtihad fi sholatil lail, bersungguh-sungguh melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, ya, sholat tarawehnya harus rajin, perbanyak itu, ya. Kemudian yang kedelapan al-i'timar, kalau kita punya uang umroh, ya, umroh pas Ramadan, ya, itu disunahkan, dianjurkan kalau kita punya uang, karena kata Nabi, umrotun fi Ramadan ta'dilu hajjatan, bahwasanya umroh di bulan Ramadan itu seperti haji pahalanya. Jadi kalau bapak ibu misalkan nggak punya uang, tapi ya pengen umroh sekaligus pengen dapat pahala haji, pilih umrohnya di bulan Ramadan ya, karena kalau haji Ustaz nggak punya uang mahal ya, umroh pun ini udah terseok-seok uangnya ya, maka udah pilih umroh di bulan Ramadan biar pahalanya ya, dia sama dengan haji untuk umroh yang pertama, sisanya mangga ya, umroh kedua, ketiga, keempat boleh di luar ya, bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir yang disunahkan adalah mengucapkan inni shaim, saya sedang berpuasa apabila diajak berantem. Ya, entah itu lagi naik motor tiba-tiba ada orang yang ngajak duel ya, katakan ana shaim. Jangan diladeni ya. Ana shaim, sudah seperti itu aja ya. Ana shaim artinya adalah saya adalah orang yang berpuasa. Oh, antum ngaku-ngaku soim ya. Antum namanya Mas Tony soim. Maksudnya ana soim tuh saya sedang berpuasa, bahasa Arab gitu ya, bukan ana soim saya ya namanya si soim, bukan gitu ya. Baik, silakan azan dulu, kemudian setelah azan ada yang tanyakan boleh.